berikutnya, yaitu chapter ke-12 ya. Teman-teman bisa akses semuanya kan ya, file di di portal ya. Sudah coba download semua materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kita mulai ya. Oke, jadi chapter 12 ini kita bahas terkait dengan hotel, restoran, cafe, sanitation, dan hygiene ya, practices ya. Kita mulai, jadi teman-teman nanti akan belajar kira-kira tentu saja personal hygiene-nya seperti apa ya. Kemudian service standarnya itu dari segi sanitasi dan hygiene-nya seperti apa ya. Kemudian laundry dan linen, penggunaan linen tuh kayak kalau orang Jawa bilang apa ya, gombal ya, kain gombal ya, kain yang buat ngelap-ngelap gitu ya. Kemudian customer complaint, kemudian pest control ya, kemudian sanitasi di kafe dan bagaimana handling makanannya ya. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman buka hotel, restoran, atau kafe, nanti mudah-mudahan ada bagian dari perkuliahan ini yang bisa teman-teman terapkan. Ya. Ini berlaku tidak hanya yang besar ya, tapi ini berlaku juga buat yang skala kecil ya, untuk menjamin kepuasan konsumen. Nah, jadi memang objektifnya apa sih? Kenapa kita harus bersih? Kenapa kita harus betul-betul menjaga safety dan hygiene-nya, ya, sanitation and hygiene? Karena ya tentu saja untuk customer kita ya. Jadi well-being and safety our customer. Jadi kalau customer kita ngerasa ini tempatnya bersih, sehat, kemudian baik gitu ya, mereka senang, happy, dan akhirnya akan repeat order. Ya, jadi goals-nya adalah dia jangan sampai cuma datang sekali doang ke tempat kita ya, tapi justru kan dia bisa datang lagi, kemudian bisa word of mouth ya. Jadi dia bisa mengasih rekomendasi, tempat ini tuh enak loh gitu, cobain deh gitu ya. Nah itu berharap seperti itu. Nah, kita coba lihat dulu nih ada kalau teman-teman di YouTube bisa search namanya Kitchen Nightmare ya. Kita coba lihat bagaimana kalau restoran yang nggak bersih itu bakal jadi nightmare-nya seperti apa sih? Kita coba lihat ya. Ini Gordon Ramsay ya. I didn't realize it could be this bad. Thoroughly disgusted with lunch, Fucking hell, that's gross. Chef Ramsay wants to meet the chefs responsible for this supposed authentic Irish cuisine. Come around this side, please. So, who's the chef? Mariel. How long have you been here, sir? I would say from 1997. Did you taste any of the food that came back? Yes, I did. You did. What was your thoughts? I would say it was okay. You thought it was okay? Obviously, because you're smiling. I'm embarrassed. You're from Ireland. Yes. What I had there today had nothing to do with Ireland. Shepherd's pie? Well, fuck me, that wasn't shepherd's pie. If you went to Dublin and you served shepherd's pie like that, they would shoot you. The food is embarrassing. Bland, cooked, dreadfully. It has no flavour. Where's the pot of scallops? Where'd you keep those? Right there. Show it to me, please. Is that what you use out of mine? So, that's what you cook my scallops from, yeah? Are they frozen? It's not frozen now. It was frozen. They were frozen, but they're not frozen now. Yep. You've got no chance of cooking that decent. Oh my gosh. I was dying, I was mortified. It's not hidden. It wasn't a secret. You just have to go in and open a fridge door. What's that in there? I don't think anybody walked into the refrigerator or the walk-in box to inspect it at all. Frozen. Everything's frozen. That's what he's getting. Nothing's fresh. Hold on. Maureen, come over. Mitch, come over, please. What is that? How old are they?
They're not that old. That's 2 days old. That's a funny 2 days. How are you going to recook them? Help me. What are we going to do? Fry. You refry it? Yeah. So it's fried twice. I want to throw up. There's not enough liquor in that bar to get them inebriated enough to even attempt to eat that. Is there any control in here, guys? Oh, what is that? Mozzarella sticks And can you see that there? Blood. Blood from where? from the meat. Blood from the meat on the mozzarella sticks. Come on, guys. Thank God I didn't have the fucking mozzarella sticks. Looked like a blood transfusion going on down there. Mitch, when was the last time you went through the fridge? Talk to me, please. I have not gone through this fridge, Chef. I left it up to my staff. All right. I knew I had a problem with Mitch as far as that supervision was involved, but I didn't think it was as bad, you know? You've got raw meat here, cooked meats, salami, blood in there. Fuck, come on, please. Don't do this to yourself, let alone the customers. Ya, gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau ya tadi kita lihat banyak banget contohnya ya yang tidak oke ya. Jadi mulai dari penyimpanan yang harusnya frozen dia tidak froze, terus ada proses reheating gitu ya. Kemudian ada yang kecampur antara yang sudah matang dengan yang sudah yang masih raw gitu ya. Jadi ya itu bikin customer jadi ya akan mempengaruhi rasa, kemudian ya bikin customer nggak akan balik lagi ya. Oke. Nah, pertama kita bahas dari personal hygiene-nya dulu ya. Jadi personal hygiene tentu saja semuanya harus bersih ya. Kemudian nggak boleh ada fingernails yang di-polish atau dikasih kutek ya. Boleh dikasih kutek. Kemudian harus selalu mencuci tangan ya, minimal 20 detik. Kemudian kalau pakai gloves itu pakai yang disposable dan harus sering diganti ya. Nah, biasanya juga ada seragam ya biasanya ya, baik. Nah, seragam itu bisa berguna untuk kita ngelihat apakah dia benar dicuci atau enggak. Misalnya hari Senin pakai seragam yang apa, Selasa pakai yang apa, Rabu pakai yang apa. Itu untuk memastikan bahwa itu sudah dicuci gitu ya dan bersih ya. Kemudian menggunakan apron ya, biasanya menggunakan apron. Jadi apron itu kayak celemek ya. Nah, celemek itu hanya dipakai saat kerja ya, tidak boleh dari rumah itu udah pakai celemek gitu ya. Atau kalau di industri ya ada khusus pakaian dalamnya ya untuk seragam yang di dalam ya, celemek yang di dalam ya. Kemudian celemek itu harus di take off ya, harus dilepas saat ke kamar mandi ya. Jadi ke kamar mandi pun walaupun jaraknya dekat itu nggak boleh pakai celemek yang selalu kena dengan masakan ya. Kemudian diusahakan pakai rambut pakai penutup kepala ya atau cap hairnet ya. Karena ini paling sering kejadian nih. Jadi biasanya di makanannya suka ada rambut gitu ya. Mungkin teman-teman beberapa pernah kejadian gitu ya. Tapi kalau misalnya nah itu bisa banget dikomplain ya. Kalau misalnya kita pergi ke satu restoran terus kita nemuin rambut, itu kalau ketemu bisa diminta ganti rugi gitu ya untuk bisa uang kembali atau diganti masakan dengan yang baru gitu ya. Dan itu rambut itu memang sangat mudah jatuh ya, jadi makanya minimal itu menggunakan topi yang seperti ini. Makanya setiap chef itu biasanya akan dapat topi yang bentuknya untuk menutup kepala dan rambut ya.
Kemudian biasanya diusahakan memang tidak menggunakan apa namanya kalung, perhiasan gitu ya. Kemudian anting dan lain sebagainya itu juga apa namanya tidak digunakan. Ya. Nah, kemudian makan dan minum ya namanya tempat buat kerja ya benar-benar buat kerja serving customer gitu ya. Tapi kalau mau makan minum di luar misalnya makan siang gitu ya atau snacking atau coffee break gitu ya. Nah, itu harus wajib tidak di tempat kerja atau di kitchen-nya ya, tapi di designated area. Jadi tempat yang sudah didesain khusus untuk memang istirahat gitu ya. Kemudian nggak boleh makan karet apa permen karet ya, gitu. Apalagi merokok ya. Merokok wajib di tempat lain ya, karena abunya, kemudian bau asapnya dan lain sebagainya itu dapat mempengaruhi higienitas dan ya masakan dari keseluruhan ya. Jadi betul-betul harus di tempat yang berbeda ya. Nah, ini jadi sekali lagi tidak boleh makan kecuali nyicip makanan ya, tasting ya. Jadi kalau tasting sama makan siang kan beda ya. Kalau makan siang 1 piring, 2 piring gitu ya. Tapi kalau tasting kan hanya 1 sendok kecil gitu ya. Nah, kalau apa namanya tasting masih bisa ya. Nah, kemudian glove sama utensilnya ya. Jadi apa namanya sarung tangan gitu ya. Nah, itu tentu saja sebelum pakai sarung tangan yang seperti ini ya kita bisa lihat. Nah, itu harus tetap cuci tangan dulu ya. Jadi tetap harus cuci tangan ya. Dan biasanya memang yang disposable itu akan sering diganti. Jadi ketika akan mengerjakan sesuatu ya berbeda, apalagi glove-nya kena ke makanan ya. Jadi kalau ganti makanan ya glove-nya harus berbeda. Jadi harus jangan dicampur-campur glove misalnya buat bikin saus apa karena udah kena tangan terus ganti ke masakan lain itu tidak disarankan ya. Atau sudah kena kotoran ya, atau sudah lebih dari 4 jam. Jadi kalau udah lebih dari 4 jam diganti ya. 4 jam itu setara dengan setengah shift ya ibaratnya. Jadi, karena satu shift itu kan kurang lebih sekitar 8 jam. Dan di antara 8 jam pasti per 4 jam itu minimal ada 1 kali istirahat. Nah, begitu sebelum istirahat buang, setelah istirahat pakai yang baru ya. Jangan masih pakai yang sarung tangan yang lama. Kemudian habis megang yang raw dengan yang cook itu juga harus dibedakan ya. Jadi nggak boleh sembarangan ya habis megang raw meat contohnya kemudian langsung pegang yang sudah cook meat gitu ya. Nah, itu sarung tangannya juga harus berbeda. Kemudian apa namanya untuk kalau misalnya lagi motong ya, itu juga harus di cover ya, tidak dengan bare hand. Ya. Nah, bagaimana dengan proses sanitasinya ya? Jadi proses sanitasinya ini dengan air sabun ya, dengan apa namanya kain yang sudah bersih ya, kemudian disanitasi ya. Jadi tidak hanya pakai air sabun tapi disanitasi, apalagi sekarang lagi COVID ya. Ini jadi suatu perlengkapan yang wajib, jadi harus ada 2 ya. Buat yang soap water, air bersabun, kemudian dengan sanitasi ya. Tentu saja sanitasinya dengan sanitizing solution ya. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Nah, itu bisa pakai macam-macam ya, bisa pakai alkohol dan lain sebagainya. Ya, kemudian apa namanya kain buat ngelapnya itu nggak boleh dipakai untuk yang lain ya, misalnya buat
lap tangan atau lap lantai atau lap yang kotor yang lainnya gitu ya. Tapi memang didesain dia cukup hanya untuk mengelap meja gitu ya. Dan tentu saja kalau udah kotor diganti ya. Jadi jangan pakai yang sudah kotor masih dipakai terus gitu ya sepanjang hari, sepanjang satu shift. Nah, sedangkan utensil tuh kayak peralatan buat masaknya ya. Jadi store-nya itu juga harus proper ya. Jadi contohnya ini misalnya digantung gitu ya supaya kering gitu ya. Kemudian gunakan long handle ya. Kenapa long handle? Karena tentu saja supaya lebih mudah ya, karena biasanya kualinya itu besar-besar, kemudian untuk menghindari kita juga dari panas gitu ya. Kemudian supaya tangan kita jauh dari masakan, cukup jauh dari masakan. Kenapa? Karena tangan itu sumber microbes ya. Dan kita berusaha untuk lebih jauh dari si makanannya ya. Kemudian usahakan memang dicuci dan sanitasi sebelum digunakan ya, pasti. Kemudian dipisahkan ya antara masakan satu dengan masakan yang lain. Jadi jangan digabung-gabung ya. Kemudian handle dengan baik ya, terutama glassware ya. Jadi kalau glassware itu contohnya misalnya piring, sendok gitu ya, jangan atau gelas gitu ya yang paling mudah. Gelas itu jangan megang di bagian yang akan disentuh oleh bibir customer kita ya. Itu juga jadi satu kode etik ya. Karena kalau misalnya kotor ya nanti kan akan kena ke mulut customer kita. Nah, itu makanya megangnya juga harus hati-hati, tidak di ujung, tidak di bibir gelasnya, tapi di dasar gelas atau di bagian pegangan handle-nya. Ya. Nah, kemudian saat servis seperti apa? Jadi saat servis itu jadi dibiasakan untuk mengambil temperatur ya. Kemudian di-record, kemudian ketika ganti pans ya atau ganti wadah ya, itu juga tetap harus dicek temperaturnya ya. Nah, temperatur termometer yang untuk makanan ini sudah sangat umum ya, dan ini sangat direkomendasikan untuk dilakukan ya, karena apalagi kalau di hotel dan restoran yang skalanya cukup besar misalnya, nah itu nggak bisa cuma kira-kira tuh ini udah matang atau belum, tapi betul-betul exactly harus dicek, oh temperaturnya itu udah sesuai gitu ya. Jadi apalagi batch-nya besar, maka walaupun masakannya kelihatannya simple gitu ya, tapi kita harus betul-betul memastikan sudah tercapai suhunya. Nah, linen atau tadi kain lap tadi ya, tentu saja harus dipisahkan ya, mana yang untuk meja, mana yang untuk di kitchen dan lain sebagainya ya. Jadi jangan dicampur-campur ya. Nah, kalau bisa memang bukan kalau bisa ya. Jadi memang harus selalu dalam kondisi bersih dan sudah tersanitasi ya, terutama untuk meja customer ya. Kemudian harus selalu dry ya atau kering ya, karena tadi kita bermain dengan air sabun gitu ya. Nah, itu harus di-maintain dry ya. Jadi kalau misalnya basah, either diganti atau langsung dikeringkan ya. Kemudian tentu saja pakai sanitizing solution ya. Kemudian at least setiap hari atau akhir shift itu harus diganti ya. Jadi harus selalu diperbarui ya linen ini. Ya, itu jadi satu poin penting juga di hotel, restoran, dan kafe. Karena kalau kainnya kotor, kita jadi customer juga geli ya. Itu yang ada bukan malah ngebersihin, tapi malah ngeratain kotoran kalau si kain buat ngelapnya kelihatan kotor dan basah. Nah, kemudian bagaimana dengan visitor di kitchen ya? Jadi memang sebisa mungkin memang
limit akses ya, even walaupun dia sifatnya open kitchen ya. Jadi kalau open kitchen kan kita bisa lihat dari jauh itu, sekarang banyak yang sudah open kitchen ya. Jadi orang yang masak itu betul-betul bisa kita lihat di depan mata. Nah, even itu kan tetap mesti ada jarak ya, ada batas pemisah antara konsumen dengan si yang bikin masakannya ya. Kenapa? Karena bisa banyak hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi di konsumen ya. Makanya betul-betul harus di limit akses ya. Gitu ya. Dan di monitoring. Nah, bagaimana kalau misalnya ada komplain ya. Jadi kalau misalnya komplain terkait sama apa namanya? Misalnya dia tiba-tiba langsung sakit perut gitu ya. Nah itu harus betul-betul ditangani dengan baik ya. Jadi bicara dengan baik ya. Kemudian usahakan selesai di tempat ya, atau dengan secara kekeluargaan ya. Tidak misalnya iya sebisa mungkin even apa namanya tidak disebar ke sosial media gitu ya. Jadi betul-betul dikasih pengertian konsumennya, kemudian dikasih apa namanya penggantian dan lain sebagainya. Jangan sampai nama baik restorannya itu terekspos dengan hal yang tidak baik ya, karena dugaan dari si konsumen. Karena belum tentu sebenarnya konsumen itu sakit perut dan lain sebagainya karena makanan kita gitu ya. Tapi karena kita sebagai pelayan service buat mereka, ya mau tidak mau kita harus terima komplain itu, tapi usahakan memang tidak diekspos ke sosial media ya. Nah, makanan yang memang sudah suspek itu menyebabkan apa namanya sakit perut dan lain sebagainya, langsung diberi label dan diberitahukan ke seluruh anggota kitchen di tempat kita gitu ya. Dan tentu saja kita harus lengkapin investigasinya supaya jelas dan kita bisa belajar dari kesalahan. Nah, bagaimana dengan physical hazard ya? Dengan physical hazard tentu saja sama ya. Nah, kalau physical hazard biasanya langsung ketahuan on the spot, langsung di tempat ya. Nah, ini tentu saja kita langsung harus minta maaf, kemudian ada yang sakit atau merasa dirugikan nggak segala macam. Begitu itu ada langsung diganti dan minta sekali lagi jangan diekspos ke sosial media ya. Karena itu reputasi ya. Dan bisa jadi memang customer kita iya, mungkin ada beberapa customer yang bisa jadi nakal ya, memang memanfaatkan gitu ya. That's why makanya betul-betul harus bisa di-resolve dengan baik, nggak ngegas gitu ya, tapi betul-betul melihat kalau perlu ada CCTV yang ngelihat ke konsumen gitu ya, dan kita bisa buktikan kalau misalnya memang konsumen itu betul-betul dapetin itu dari dalam kitchen kita, bukan dia memang sengaja mensabotase restoran kita gitu ya. Kemudian di-record dan di-report ya, supaya bisa tim kitchen kita semuanya aware gitu ya. Ini kita bisa lihat nih banyak, bisa baut, bisa macam-macam gitu ya, masuk ke dalam makanan yang kita serve. Nah, ini harus hati-hati sekali. That's why makanya mulai dari personal hygiene, kemudian lingkungan kitchen kita itu betul-betul harus dipastikan bersih dan tidak memiliki hazard apapun ya, penyebab kontaminasi ya. Begitu kalau misalnya udah ada yang dinding yang mulai retak, atau misalnya peralatan yang udah mulai tidak oke gitu ya, itu betul-betul harus segera di follow up ya. Nah, berikutnya adalah yang penting pest control ya. Ini terkait sama sanitasi dan hygiene juga ya. Jadi aksesnya itu kita harus betul-betul lihat ya. Biasanya akses pest ini itu dari supplier makanan atau supplier yang kita ambil ya.
That's why makanya betul-betul harus dari reputable supplier, kemudian betul-betul dicek saat kedatangan ya. Kemudian semuanya harus betul-betul tertutup rapat ya. Kan nggak apa namanya, itu akan membuat image yang buruk juga kalau misalnya di restoran kafe kita itu ketemu kecoa, ada semut atau ada tikus even gitu ya dan lain sebagainya. Itu akan jadi ya orang jadi malas banget itu untuk datang ke tempat itu lagi ya. Jadi betul-betul ini juga jadi harus sesuatu yang kita perhatikan betul ya. Nah, jadi hal yang sederhana adalah tempat sampah itu betul-betul harus tertutup rapat dan dibuang secara rutin ya. Kemudian masukkan ke dalam kontainer-kontainer yang pest proof ya. Kita bisa lihat di sini hampir semua makanan itu ada di dalam kemasan ya. Ini contoh yang baik ya. Kalaupun dia misalnya bulky gini, misalnya mungkin ini keju dan lain sebagainya, itu di wrap ya, di wrap gitu. Jadi betul-betul ini terjaga kebersihannya ya. Kemudian langsung masukkan as quick as possible ya. Kemudian jangan mepet ditaruh di lantai dan mepet ke dinding ya, minimal 1 meter ya off the floor ya. Jadi dari tanah itu dari lantainya minimal 100 cm dan 50 cm dari dinding ya, itu minimal. Nah, untuk yang di refrigerator ya atau di kulkas ya, itu kalau bisa memang di bawah 5 derajat Celcius ya. Kemudian first in first out ya, mana yang masuk duluan itu yang kita keluarin duluan. Atau kalau misalnya bisa juga menggunakan first expired first out ya. Jadi mana yang udah mau expired duluan itu yang kita langsung keluarin ya. Cuma kalau misalnya bahan segar, tentu saja first in first out ya. Tapi kalau ada production date, ada expire date-nya gitu ya. Nah, maka kita ambil yang paling expired duluan untuk dimasak di kitchen ya. Nah, usahakan tempat cuci tangan dan untuk membersihkan, mengeringkan makanan, mengeringkan tangan itu ada di kitchen kita ya. Kemudian toilet itu juga jadi satu hal yang penting ya. Jangan sampai saya pernah cerita ya. Jadi misalnya ke warteg ya, kemudian saya mau numpang pipis dong, begitu pengen pipis ke dalam, ternyata itu toiletnya buat nyuci kangkung, buat nyuci sop-sopan, buat nyuci ayam segala macam gitu ya. Terus kita mesti pipis di situ gitu ya. Wah, itu udah nggak betul ya. Jadi betul-betul toilet itu harus dijaga. Kemudian temperatur terutama air ya, itu kurang lebih sekitar 45 derajat ya. Jadi agak dibuat hangat ya. Kemudian semua sampah itu betul-betul disimpan di dalam insect proof container ya. Ini contohnya nih, jadi iya ini salah satu contoh. Jadi dia bisa secara otomatis menekan si sampahnya, kemudian mengemas dengan baik ya. Kemudian suhunya itu juga harus dicek ya. Suhu harus dicek. Kemudian termometernya jangan lupa dikalibrasi. Kemudian ventilasi itu juga dijaga ya. Terutama sekarang lagi COVID, maka sistem tata udara di kafe dan restoran kita itu jadi satu hal yang penting ya. Lebih bagus dengan outdoor ya. Nah, ini penting nih
buat teman-teman. Jadi ini dasar ya. Jadi ada disebut namanya 3-sink cleaning program ya. Jadi ada wash, rinse, sanitize. Jadi wash itu nyuci kotoran yang masih ada kelihatan ya. Kemudian rinse dibilas dengan hot water ya. Jadi wash tadi dengan deterjen, kemudian dibilas dengan hot water, kemudian disanitize pakai sanitizer. Ya, jadi entah dimasukkan ke dalam cairan yang sudah diberi zat sanitizer. Ya. Nah, minimal ini semua equipment kita di cleaning at least setiap akhir shift ya. Jadi begitu mau ganti shift itu sudah dengan peralatan yang baru. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kita lanjut. Oke. Nah, jadi kita bagi 3 biasanya, before service, during service, sama after service ya. Nah, ini biasanya kafe atau restoran ya. Jadi before service tentu saja semua harus dibersihkan, cuci tangan semua segala macam, kemudian semua di wrap, di cover gitu ya. Nah, begitu service ya, kita boleh megang hanya yang yang tidak langsung ke ke customer. Kemudian kalau misalnya ada tumpahan, ceceran dan lain sebagainya, itu harus langsung dilap, disapu dan lain sebagainya, karena itu betul-betul menjaga mood konsumen kita ya. Jadi jangan sampai nunggu sampai konsumennya pulang baru dilap, tapi kalau misalnya ada ceceran, terutama bukan yang di meja customer ya, nah itu betul-betul harus langsung dibersihkan ya. Dan setelah after service, maka ya semua yang nggak digunakan diambil, kemudian diganti semua kain dan lain sebagainya, kemudian clean dan sanitasi tablesnya, kemudian semua lantainya di cleaning gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah cukup besar ya, ini bisa menggunakan machine ware washing ya. Jadi nyuci piringnya nggak manual ya. Mungkin kalau di Indonesia ini kalau misalnya kita masih kecil ya, restoran kecil gitu ya, itu masih bisa kehandle dengan ada orang yang memang mencucikan piringnya ya. Tapi kalau misalnya sudah cukup, skalanya sudah cukup besar, nah ini ada namanya machine ware washing. Kita coba lihat bareng-bareng ya. Dari Hobart. Nah, ini piring yang kotor ya. Nah, ini dicuci, bilas dengan air yang panas ya. Kemudian ini bilas ya. Nah, jadi dia bisa lihat tuh kalau misalnya memang kotorannya banyak atau kotorannya sedikit, nah dia bisa menyesuaikan ya. Nah, ini contohnya. Jadi nah, itu ya contoh buat misalnya sendok, garpu, dan lain sebagainya. Oke. Itu contohnya ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana handling foodnya. Ya. Nah, jadi tentu saja kalau
proses pembelian ya. Kita mulai dari proses pembelian dulu. Jadi pembelian itu tentu saja harus dari sumber yang kita percaya ya. Jadi sumber yang kita percaya, kemudian kita pastikan packagingnya betul-betul bersih, kemudian integrity foodnya juga baik gitu ya. Nah, khusus untuk meat and fresh eggs ya, apa namanya, bahan raw material kayak daging dan telur gitu ya. Nah, ini mesti diinspeksi memang ya, secara random, supaya betul-betul terlihat, oh nggak ada yang busuk, nggak ada yang betul-betul kualitas yang terbaik. Ya. Kemudian pastikan membeli kalau dairy products ya, itu minimal sudah dipasteurisasi ya. Kalau sudah di UHT itu lebih baik lagi ya. Tapi minimal banget itu pasteurisasi, karena pasteurisasi kemudian bisa masuk ke dalam apa namanya refrigerator ya di bawah suhu 4 derajat itu oke gitu ya. Kemudian kita perlu juga visit vendor kita. Jadi kalau misalnya supplier kita tuh apa sih, supplier sayuran kita gitu ya. Nah, kita visit tuh tempatnya mereka seperti apa, kondisi fasilitasnya seperti apa, untuk membangun kerjasama yang lebih baik dan lebih long term. Ya, jadi jangan asal pakai produknya aja, tapi ya ibaratnya kayak jalin silaturahim lebih dalam ke suppliernya gitu ya. Jadi jangan cuma beli doang ya, tapi betul-betul kita punya engagement, punya apa namanya, punya kedekatan dengan si suppliernya ya. Dan kita jadi tahu tuh, oh ternyata dia milihnya kayak gini, oh ternyata dia menjaga kualitasnya seperti ini, oh ternyata dia punya apa namanya, misalnya kerjasama sama petaninya tuh seperti apa sih gitu, dan lain sebagainya ya. Kemudian dilihat juga kendaraan yang nganternya ya. Oh itu kendaraannya memang khusus untuk food atau enggak, atau dia nganternya macam-macam dan lain sebagainya. Kondisi pendinginan di vehicle-nya seperti apa, kemudian fasilitasnya seperti apa gitu ya. Itu betul-betul harus dilihat ya. Karena itu terkait juga pasti dengan bahan yang kita ambil ya. Jadi kalau bahan kita tidak terjaga selama transportasi, begitu sampai ke tempat kita malah rusak gitu ya bahannya. Nah, itu kita juga tidak inginkan ya. Kemudian biasa kita request apa namanya, ID yang ngirim, kemudian produk speknya juga mesti clear dan lain sebagainya. Itu proses pembeliannya ya. Nah, proses penerimaannya ya, proses penerimaannya satu-satu ya. Jadi jangan diparalelin. Oh, misalnya datang dari supplier A, B, C gitu ya. Nah, itu mesti tunggu satu-satu. Supplier A dulu masukin, kita cek, oke, baru supplier B masuk dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jangan, kecuali kita punya sumber daya manusia yang banyak, jadi bisa handle secara paralel. Tapi intinya adalah kita terima satu per satu ya, jangan langsung apa namanya, langsung berbarengan ya. Even supplier yang sudah terpercaya pun ya, meskipun kita bisa percaya, rely on sama mereka, tapi kalau misalnya memang aturannya harus dicek ya tetap harus dicek ya. Kemudian pastikan ya frozen foodnya masih solid, masih beku ya, jadi nggak ada indikasi sudah pernah di thawing atau di encerin atau di refreezing ya. Kemudian kalau misalnya dia refrigerated food, dicek suhunya di bawah 5 derajat ya. Kalau di atas 5 derajat harus ditolak ya. Kemudian di record tentu saja, kemudian di storage secepat mungkin ya. Kemudian terima hanya yang minimal pasteurisasi. Kalau untuk produk dairy ya seperti susu misalnya, atau cheese misalnya, atau yogurt dan lain sebagainya ya. Kemudian reject kalau memang menurut kita itu potentially hazard ya. Contohnya ada penyok, ada
ada bocor dan lain sebagainya ya, itu kita reject ya. Kemudian kita evaluasi ya, terutama bahan-bahan segar ya. Jadi dari baunya, dari kita lihat itu masih oke atau enggak, kemudian disentuh berlendir atau enggak dan lain sebagainya ya. Jadi dan itu memang butuh pengalaman ya. Jadi ya memang tidak bisa sembarangan orang untuk mengecek itu gitu. Ya, jadi dievaluasi terutama bahan-bahan yang segar. Ya. Kemudian kalau frozen dan refrigerated ya, seperti yang sudah dibilang, jadi kalau refri ya dicek suhunya di bawah 5 derajat ya. Kalau telur, nah kalau telur walaupun di refri dia masih oke di sekitar 7 derajat Celcius ya. Nah, disarankan untuk mengecek random secara random ya, 3 item bahan yang dikirimkan secara dingin ya. Jadi dicek nih, misalnya teman-teman dapat kiriman suhu dingin untuk misalnya sayur, apel dan telur gitu ya. Nah itu dicek tuh minimal tiga jenis makanan tadi ya. Jadi misalnya sayurnya sayur apa gitu ya, dicek suhunya. Oh ternyata masih oke nih di bawah 5 derajat gitu ya. Nah kalau misalnya di atas 5 derajat better tidak diterima ya. Jadi karena itu membuktikan keseriusan suppliernya juga tuh gitu ya. Kecuali kita memang kalau di Indonesia ya mungkin belinya di pasar ya. Nah ini ya paling nggak ya tetap harus ya kita kan bisa merasakan ya. Kita bisa lihat, kita bisa raba, kita bisa cium baunya. Kalau semuanya masih normal, is okay, kita bisa terima gitu. Ya. Nah, tapi di sini ini kesepakatan yang sudah di internasional ya. Jadi temperatur di bawah 5 derajat. Kalau misalnya suhu storage yang beku ya, minimal 0 derajat sampai minus 3,5. Kalau freeze temperatur itu minus 18 derajat. Nah, itu bisa dicek suhunya ya. Bisa pakai cek suhu infrared gitu. Itu tinggal ditembak langsung ketahuan suhunya berapa. Ya, kemudian gunakan first in first out ya, kemudian jangan dibuka ya, biarkan dia dalam kondisi original package sampai kita betul-betul pakai gitu ya. Nah, berikutnya kalau dry goods ya atau yang kering-kering ya. Ini contohnya nih kering-kering ya yang di sini. Nah, jadi kalau misalnya ada packaging yang bocor ya atau tidak oke gitu ya. Nah, itu jangan diterima ya. Atau misalnya kaleng-kalengan ya. Kaleng-kalengan ini biasanya ada buah kaleng ya. Jamur, jagung dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai ada kerusakan ya, penyok dan lain sebagainya. Nah kalau itu ada jangan diterima ya. Kemudian lihat production dan receiving date-nya. Kemudian tentu saja kita pisahkan mana yang chemical, mana yang food ya. Jadi jangan digabung ya. Jadi jangan sampai di dalam area storage itu ada makanan, ada pembersih, ada deterjen, ada macam-macam gitu ya. Nah itu jangan sampai ya. Jadi kalau namanya makanan ya harus khusus untuk makanan. Untuk yang chemical disimpan di tempat yang lain ya. Nah kalau yang dry itu cukup antara suhu 10 sampai 21 derajat Celcius dengan RH yang dijaga 50 sampai 60%. Kenapa RH dijaga? Supaya lebih awet juga ya. Jadi supaya tetap dry ya. Karena kalau misalnya kelembapannya tidak diatur, tinggi kelembapannya ya, nah itu bisa mempengaruhi umur simpan bahan makanan yang kita ingin olah ya. Nah
Kalau misalnya tinggi gimana, Mas gitu ya. Nah, kita bisa pakai namanya dehumidifier ya. Itu banyak dijual di pasaran, ada yang portable, ada yang macam-macam ya. Jadi dia sifatnya memanaskan udara sifatnya ya. Jadi supaya udaranya lebih kering sehingga kadar air di udaranya bisa turun. Nah, bagaimana dengan hot food ya? Jadi teman-teman kalau pasti pernah lah ya ke hotel atau ke kafe atau restoran ya. Nah, biasanya memang yang disarankan adalah batch cooking ya. Jadi masaknya per batch ya. Jadi nggak langsung semuanya seabrek continuous sifatnya. Tapi ini jadi selesai masak lagi, selesai masak lagi selesai. Jadi nggak apa namanya tidak continuous sifatnya. Kemudian keep hot food itu 57 derajat Celcius. Jadi dikasih penangas, dikasih sistem supaya makanan tetap hangat di temperatur sekitar 57 derajat. Kalau kurang dari 57 derajat, maka reheat dipanasin lagi sekitar 70 sampai 74 derajat Celcius ya. Jadi 74 kemudian 57. Ya. Kalau misalnya kurang lagi, panasin sampai 74 dan tahan di suhu 57 derajat. Dan jangan mix mana yang udah apa namanya yang udah lama ngendon di situ ya dicampur dengan yang masih baru dimasak ya. Habiskan dulu yang batch sebelumnya, kemudian baru pindah masukkan yang hasil masakan batch baru. Ya. Nah, holding food ini bisa menggunakan kita namanya cold atau hot bane ya. Nanti kalau teman-teman cari di googling itu food bane namanya ya. Nah, ini bisa holding suhu dia. Jadi ini misalnya suhu dingin, ini suhu panas, atau ini dingin semua, atau ini panas semua, itu bisa ya. Sekali lagi, kalau cold food ya itu di bawah 5 derajat Celcius. Tadi kalau yang panas berapa derajat? 57 ya. Kalau misalnya mau di reheat, dipanasin lagi sampai ke suhu berapa? 74 ya, gitu. Kemudian biasakan dengan cover ya. Jadi tetap ada covernya, tidak terbuka ya. Kemudian, nah biasanya tidak ditahan lebih dari 6 jam. Ya. Jadi kalau udah lebih dari 6 jam, kalau untuk makanan yang cold itu dibuang ya. Jangan di-serve ke customer ya. Kemudian selalu jangan langsung direct ke es ya. Jadi kalau misalnya ada esnya, tetap gunakan wadah pan atau plates untuk sebagai media di atas esnya ya. Karena es ya es itu kan bisa jadi ada microbes-nya juga segala macam gitu ya. Jadi diusahakan memang supaya makanannya tetap terjaga kering dan dry ya. Karena kalau kena es bisa jadi makanannya basah dan malah merusak makanan kita gitu ya. Nah, ini ada tadi yang saya bilang multi-bane ya. Kita coba lihat ini kita coba lihat. Nah, ini dia ada yang Hi, I'm Tom from Catertherm, and today I'm on the Holostand at the Host exhibition in Milan. So we've got a really exciting new product to show you today. It's a hot and cold multi-well. So it's GN3x1 size with 3 individual 1x1 sections that can all be controlled between hot or cold. So they can be controlled between -5 degrees C and plus 140 degrees C, and they're all totally interchangeable, giving you a real flexibility. As you can see, we're holding ice in the well on the left-hand side,
and then we're nearly boiling water in the middle, and that's having no adverse effect on either side. And then we've also got the well on the end at -1, which is just for holding salads, yogurts, things like that. So it really is a multifunctional product. It runs off one compressor and condenser system, so each unit has a solenoid valve on. So it means you only have to allow for one lot of ventilation, one lot of compressor and condenser. Alongside this, we're also showing the hot and cold plate with the Decton top. So the Decton replaces the standard glass top that we use, and this is available in a multitude of different colours, styles, finishes, and it can really fit in with your buffet environment, giving you unlimited options. We're also showing the hot and cold well. So the hot and cold well has the same functionality as the plate. It can be controlled between hot and cold. And also this unit here is mounted under the Decton, so you don't see the stainless steel trim on the outside. I think it looks really neat. So if you need any more information about the hot and cold multi-well, the hot and cold plate with Decton, the hot and cold well, or any of our hot and cold products, then please give us a call. Nah, itu ya. Nah, berikutnya adalah testing food ya. Jadi testing food itu with 1 spoon at only 1 time testing. Jadi kalau testing food itu jadi biasanya kepala chef ya biasanya nih ya. Nah, itu dia biasanya suka bawa banyak sendok kecil di tempat dia, dan biasanya langsung dibuang atau dipindahkan. Misalnya dia pegang kiri, kemudian nanti begitu sudah di testing, hasil testingnya disimpan di sebelah kanannya dia gitu ya. Jadi karena supaya yang pertama dari segi higienisnya itu terjaga, kemudian supaya tidak merusak rasa dari yang lainnya. Jadi jangan sampai 1 sendok untuk semua masakan ya. Gitu. Ya. Kemudian jangan, ya tadi ya saya bilang never use spoon ya. Jadi yang udah kena cicip kita ya betul-betul langsung dipindahin ke jangan digunakan lagi. Nah, sekarang preparing food-nya ya. Preparing cold food itu pertama take temperature ya. Jadi ambil temperaturnya, kemudian prepare cold food-nya. Tadi misalnya ada salad, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini gunakan pre-chill ingredient ya. Jadi di bawah 5 derajat ya. Kemudian kalau misalnya kalau udah di atas 5 derajat lebih dari 4 jam itu dibuang ya, jangan di serve ke konsumen. Kemudian maintain food ya. Jadi kalau misalnya memang serve-nya raw ya, itu mesti dibedakan tuh tempat buat motong-motongnya gitu ya dan lain sebagainya, supaya nggak nyampur sama yang yang sudah cook ya gitu. Biasanya mungkin ini sangat cold food ini mungkin erat kaitannya dengan masakan Jepang ya, contohnya ya. Jadi sushi itu kan banyak yang disediakan secara cold ya, kayak sashimi dan lain sebagainya. Nah, itu ya itu harus di serve dalam dingin ya, dalam kondisi dingin ya. Kalau teman-teman pernah ke Sushi Tei, itu kalau makan sashimi itu pasti di bawahnya ada ice gelnya ya, dikasih ice gel. Nah, itu juga salah satu cara untuk mereka memaintain kualitas dari si sashimi yang dimakan sama konsumennya ya. Itu salah satu bentuk aplikasi dari ini. Kemudian tentu saja harus disanitasi dan di-cleaning setelah proses preparationnya. Nah, kalau reheat tadi seperti yang sudah dikatakan ya, itu sekitar 74 derajat Celcius kurang lebih 15 detik ya. Kemudian discard atau kalau udah lebih dari 2 jam dan
temperaturnya tidak mencapai 57 derajat Celcius ya. Jadi udah misalnya cuma 30 derajat Celcius udah lebih dari 2 jam. Nah, itu better dibuang ya karena itu membahayakan konsumen ya. Karena bisa jadi ada yang mikroba yang masuk kemudian bikin konsumen kita jadi malah sakit dan lain sebagainya ya. Jadi usahakan tetap di-maintain di 57 derajat Celcius. Kalau misalnya tidak bisa di-maintain 57 derajat Celcius, misalnya kita nggak punya pemanas dan lain sebagainya, maksimal 2 jam di situ. Kalau nggak sempat di-reheat, ya berarti harus langsung dikonsumsi gitu ya. Nah, cookingnya ya tentu saja ini ya apa namanya tadi biasanya avoid overcook ya. Jadi jangan sampai apa namanya terlalu mateng, karena ada beberapa makanan yang kalau terlalu mateng tuh malah jadi nggak enak ya rasanya ya gitu. Kayak misalnya contohnya kalau cumi gitu ya, udang gitu ya, itu kalau terlalu mateng itu rasanya pasti beda kalau betul-betul pas dimasaknya ya. Kemudian jangan terekspos tadi lebih dari 2 jam kalau tidak bisa dijaga suhunya. Ya, suhu itu mesti dijaga di atas 57 derajat atau di bawah 5 derajat ya. Jadi kalau di tengah-tengah itu lebih dari 2 jam better langsung, kalau misalnya nggak ada konsumen lagi nih ya, langsung dimasukin ke kulkas atau di reheat kemudian diulangin gitu ya. Nah, ini general cooking temperature-nya ya. Jadi misalnya untuk poultry itu kayak ayam dan lain sebagainya itu biasanya 74 derajat Celcius selama 15 detik dan lain sebagainya ya. Ini temperatur guideline-nya. Nah, jadi take temperature in the thickest part of food item. Jadi cari yang tengahnya yang paling dalam, yang kemungkinan dia masih dingin ya. Makanya mungkin kita saya pernah sih ngalamin kejadian misalnya masak ayam tapi dalamnya masih merah ya, masih ada darahnya. Artinya di luarnya udah kelihatan mateng, udah kelihatan coklat gitu ya. Tapi ternyata begitu masaknya itu kurang tanak gitu ya, atau apinya terlalu besar gitu ya bisa jadi. Nah, itu panasnya belum sampai ngeresap ke dalam, dalamnya masih mentah, dalamnya masih ada darahnya. Nah, itu sangat membahayakan konsumen ya. Gitu. Nah, cooling food ini ada beberapa metode. Jadi ada yang one stage method ya. Ini biasanya 4 jam kalau one stage ya. Jadi di bawah langsung di bawah 5 derajat within 4 hours ya. Jadi kalau mau dinginin ya harus langsung di bawah 5 derajat dan harus begitu setelah 4 jam dicek oh dia sudah suhunya di bawah 5 derajat. Itu penting tuh. Karena kalau enggak nanti bisa membahayakan konsumen ya. Atau two stage method. Jadi 57 ke 21 derajat dulu dalam 2 jam. Kemudian dari 21 derajat ke 5 derajat kurang lebih sekitar 4 jam. Ya, itu juga bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya memang kita tidak punya blast chiller atau langsung ke freezer yang minusnya langsung jauh ya, minus 18 gitu ya. Nah, kita bisa tahan dulu ke 21 derajat 2 jam, kemudian dari 21 derajat ke 5 derajat kurang lebih maksimal 4 jam ya. Gitu. Nah, cooling food seperti apa sih? Ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita coba dengarkan ya. Ini ada beberapa tips untuk bagaimana supaya kita cepat
meng-cooling food atau mendinginkan makanan. Hi, I'm John Kawaguchi. I'm the environmental health supervisor for Multnomah County, Oregon. Did you know that 1 in 6 Americans each year get sick after consuming a meal? Improper cooling is one of the leading factors contributing to foodborne illnesses. Today, Chef Virgilio will demonstrate different methods of... Oops, sorry. Hi, I'm John Americans eat sick after consuming a meal. Improper cooling is one of the leading factors contributing to foodborne illnesses. Today, Chef Virgilio will demonstrate different methods on how to rapidly cool hot food items properly. Hello, my name is Rogelio Mora, and I work in Outtakes for 10 years, having a chef in this location. So today we're gonna do 2 procedures how to cool down soup. We're gonna do an ice bath, but we're also gonna do in a hotel pan. But we're gonna do that next. Let's get excited for that. Jadi dikalibrasi. Okay, the first thing we're gonna do, we're gonna calibrate a thermometer. We got ice, water, most of the ice. Make sure it reaches 32 degrees before we start temping anything. Ini cara mendinginkan ya. Okay, so the first thing we're gonna do, we're gonna get some hot soup, and we're gonna pour them into the container to cool it down. One of the important things you gotta make sure that the ice water covers the product, so that way it cools down faster. And then you're gonna grab this stir, and you're gonna keep it stirring until the product reaches 41 degrees or below. So that's one of the processes of doing it, and it gets faster where you want it to be. All right, so the second thing we're gonna do, we're gonna put the hot food into a shallow pan, and we're gonna put it inside the wok-in. All right, so we got a meatloaf with lasagna here. So we're gonna cool down the lasagna, and one of the things we can't do an ice bath in this one because it's a dense product. So we gotta make sure we cut it into smaller pieces, put it in a sheet pan for cooling, right cooling temperature. We gotta make sure it reaches 41 degrees or below. So it's been 2 hours since we put the lasagna in the wok-in. I temped it, and it's 65 degrees. So I'm gonna put it in my log, and I'm gonna keep temping it every hour until it reaches 41 degrees or below. Okay, so it's been 5 hours since we started the process of lasagna. Now it's reaching 41 degrees, so now it's safe to wrap it, cover, and date it, and put it back in the wok-in. Okay, so we're back again with the method that we started the cooling early. So we got the shallow pan and the ice bath. They both reach 41 degrees. So that it's safe to combine them, label, date them for storage. Thank you, Chef Virgilio. You did a wonderful job demonstrating the different methods on how to rapidly cool hot food items. First, he ensured that his equipment was accurate by calibrating his thermometer. Second, throughout the entire process, he monitored the temperature of the food product. He ensured that it went from 135 degrees to 70 degrees within 2 hours, and then from 70 degrees to 41 degrees within the next 4 hours. Finally, he ensured that the final temperature was at least 41 degrees before he covered it and placed it in storage. For more information on food safety, please contact Multnomah County. Itu tadi ya, jadi dia mendinginkan dari, kenapa dinginin sih? Supaya awet ya, tahan. Jadi misalnya kita masak siang untuk di serve dinner gitu ya, nah itu sebelum di reheat, daripada kita buang-buang gas untuk manasin terus 57 derajat Celcius, ya begitu selesai masak ya kita langsung dinginin ya. Jadi di bawah tadi 21 derajat selama 2 jam, kemudian ke 5 derajat Celcius, di bawah 5 derajat Celcius maksimal 4 jam ya. Itu membuat
makanan akan lebih awet, kemudian nanti begitu mau di-serve ke customer baru di-reheat ke 74 degree Celsius. Ya. Jadi tadi metode coolingnya macam-macam ya. Ada yang langsung di breakdown portioning, kemudian pakai blast chiller ya, pakai ice water bath ya. Kemudian ditambahin ice water atau diaduk tadi ya dengan cepat. Ya. Nah, berikutnya bagaimana dengan thawing ya? Ini teman-teman kalau misalnya pernah nyimpen makanan di kulkas ya, di freezer terutama, terus mau masak lagi ya. Nah, itu sebelum masak supaya bagus hasil masakannya, tentu saja kita harus thawing atau dikembalikan lagi ke suhu normalnya ya. Nah, jadi masukin dulu ke dalam kalau dari freezer berarti masukin dulu ke refri supaya dapat mencapai 5 derajat Celcius ya. Jangan taruh di suhu ruang ya. Jadi masukin ke dalam dalam kulkas tetap ya supaya masih tetap 5 derajat Celcius ya. Kemudian di running ke potable water ya. 21 derajat Celcius, maksimum adalah 4 jam ya. Atau pakai microwave ya. Jadi ada 3 ya. Ini penting juga nih 3. Tadi apa? Yang pertama masukin ke dalam kulkas 5 derajat. Kemudian yang kedua pakai potable water 21 derajat, maksimum 4 jam ya. Yang ketiga pakai microwave. Kalau pakai microwave pastikan wadahnya itu juga microwavable. Ya. Kemudian kalau tadi di refri pasang di lowest shelf ya supaya nggak berair dan ngejatuhin makanan yang lain. Ya. Dan nggak boleh di refreeze. Jadi kalau udah sekali di refri begitu keluar ya langsung diolah gitu ya. Jadi makanya tadi butuh portioning ya supaya begitu portioning kita cuma ngambil keluar langsung dimasukin. Jadi bukan udah diambil, dipotong, diambil kemudian baru dimasukin lagi. Nah itu bagian yang akhirnya itu pasti rasanya udah beda. Ya. Kemudian temperatur ya, service temperature. Jadi sekali lagi tadi memang kita harus gunakan calibrated thermometer ya. Hot food di atas 57 derajat Celcius, cold food di bawah 5 derajat Celcius. Ya. Kemudian tentu saja checklist dan dokumentasi ya dibiasakan. Jadi recordnya harus diisi, kemudian di-assign ya, misalnya si A record gitu ya. Jadi supaya nggak kelupaan dan membiasakan semuanya bekerja sesuai dengan prosedur. Ini contohnya nih macam-macam ya. Jadi ada cooling temperature log, ada holding temperature log, ya, reheating temperature log, ya. Tadi service temperature, ya, daily menu production, ya. Ini nanti juga dicek, misalnya untuk lunch menunya apa aja, temperaturnya berapa, waktunya berapa gitu ya. Jadi betul-betul semuanya termaintain dengan baik, terutama temperatur, ya suhu. Oke, sekarang quiz. Minimum requirement personal hygiene apa? Dita. Sebutin kira-kira aja ya. Ya, sebutin aja ya. Personal hygiene apa? Harus sering mencuci tangan. Kemudian kuku nggak boleh dipakai air. Terus apron yang dipakai itu hanya di kitchen saja. Terus tidak menggunakan perhiasan, makan dan minum tidak boleh di kitchen, tapi di ruangan khusus. Kemudian gunakan glove yang disposable. Glove yang digunakan tergantung jenis makanannya. Udah. Sip. Kemudian tracing basin ya, atau tadi ada yang cara mencuci dengan 3 wadah ya. Kira-kira apa nih?
Nabilah. Ada 3. Yang pertama itu wash. Wash itu digunakan deterjen solution. Terus yang keduanya itu rinse, itu pakai hot water. Lalu yang ketiganya itu sanitize. Sanitize itu di wadahnya dipakai yang sanitize solution. Oke, sip, mantap. Kemudian tadi 3 metode untuk towing food. Cita, gimana Cit? Buat towing food tuh berarti naruh di kulkas. Terus? Kulkas suhu 5 derajat, terus di portable water, suhu 21 derajat Celcius selama 4 jam, terakhir di microwave. Oke, mantap. Kemudian Dita udah ya tadi. Cut Ulfa. Temperatur buat hot, cold, sama reheat. Berapa tuh? Kalau hot berapa? Mesti dijaga di suhu berapa? Cut Ulfa. Halo. Halo. Kedengeran nggak ya, Iya. Pak? Kedengeran. Kalau yang hot itu Kalau hot? di atas 57. Oke. Kalau Kalau yang cold? dingin itu di bawah 5 derajat. Derajat, oke. Terus kalau yang di reheat itu yang 57 juga ya, Pak ya? 74. Oh iya, 74. Reheat 74, ya. Oke. Sip. Teman-teman ada yang mau ditanya? Ini kayaknya udah selesai nih. Pak, mau tanya tentang tugas boleh, Pak? Boleh. Kan itu di yang PPT ada tentang regulasi, itu kita regulasinya mengacu pada BPOM atau Kemenkes itu boleh? Boleh. Oh iya, kasih Pak. Sip. Ada lagi pertanyaan? Pak, mau nanya, terkait tugas juga. Kan kalau misalnya kita memprogram sanitasi, kan misalnya kayak dari HACP ya gitu ya Pak. Tapi kan itu susah diakses. Dari kuliah nggak apa-apa gitu Pak? Panduannya. Dari apa? Dari kita selama kuliah, panduannya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Contohnya apa tuh? Iya, misalnya kayak contohnya apa kamu? Jendela gitu, misalnya mau desain ruangannya dari jendelanya gimana gitu-gitu, kan udah pernah dibahas. Oh bisa, boleh. Soalnya nyari HACP itu susah aksesnya Kak, kalau di Google. Oh, kalau HACCP itu jadi kita mesti analisa dulu kira-kira. Kalian belum dapat kuliah HACCP ya? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kalau HACCP itu pertama kalian coba lihat kira-kira resiko apa sih yang mungkin terjadi. Jadi misalnya resiko mikrobiologi atau misalnya resiko kontaminasi fisik gitu ya, atau apa gitu ya. Nah itu kalian mesti identifikasi dulu tuh gitu ya. Terus misalnya udah dapet, nah itu akan kenanya pas proses apa tuh misalnya. Jadi misalnya kalau misalnya mikrobiologi, oh ternyata mikrobiologi itu akan bahaya mikrobiologi akan terjadi saat di awal gitu ya. Nah saat di awal saat penerimaan bahan baku gitu misalnya. Nah berarti Nah setelah bahan baku itu didapat, nah itu dia ada proses lagi nggak untuk mengurangi pencemaran atau mengurangi mikrobiologi itu gitu. Nah kalau misalnya ternyata ada, nah artinya proses itu adalah bukan critical control point. Atau gini deh, nanti pekan depan itu kan kita bahas bahas
bahas jurnal ya. Nah, nanti karena jurnalnya mungkin nggak terlalu banyak yang kita bahas, nanti saya akan selipin sedikit terkait pengetahuan HACCP singkat ya, supaya teman-teman kebayang. Gitu. Nanti saya tolong diingetin ya. Iya, Pak. Oke. Tapi nanti teman-teman juga bisa baca ya literatur HACCP dan bisa tanya ke saya langsung juga nggak apa-apa di WA atau di email. Pak, ini misalnya kalau seperti ini, seperti apa gitu. Boleh nggak apa-apa? Diskusi. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, cukup ya. Udah mau jam 10 juga nih. Udah pada ngantuk ya. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, terima kasih.